Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal live streaming ya. Live streaming itu adalah fitur yang berkaitan erat dengan membership atau keanggotaan atau langganan, terus super chat, juga super gift, yang memberikan kesempatan bagi pemirsa kita untuk ngasih uang ke kita. Jadi rupanya orang-orang ya, terutama orang Indonesia, nggak paham ya dengan apa yang harus dilakukan ketika melakukan live streaming. Jadi fitur-fiturnya juga nggak dimanfaatkan secara sempurna ya. Salah satu contohnya adalah ya bro si Buen itu, dia mengeluh bahwa pemasukan videonya nggak cukup untuk bayar kuota. Terlihat ada 6.000 penayangan tapi rupiah yang masuk cuma berapa? 234. Dari tayangan seperti itu, rasanya yang dimaksud adalah video live streaming. Nah, dari jumlah pemasukannya, dari yang ia keluhkan, kesannya adalah si Bro Bun ini tidak memanfaatkan live streaming sesuai dengan peruntukannya. Jadi live streaming itu pemasukan rupiahnya itu bakal lebih kecil daripada yang video normal, karena ya iklan-iklannya beda. Iklannya nggak seperti video normal yang ada di sela gitu ya. Selagi ngeplay tahu-tahu ke pause terus ada iklan. Video normal seperti itu. Di live streaming ya nggak mungkin akan ada seperti itu. Nggak mungkin videonya akan dihentikan terus keluar iklannya gitu. Nggak mungkin seperti itu. Live streaming bukan seperti itu. Kita harus lihat contohnya dulu lah yang sudah mapan, yang fiturnya sudah lebih banyak daripada YouTube. Live streaming itu yang nomor satu selama ini adalah Twitch. Ya tentu nggak berarti terus YouTube ketinggalan jauh, enggak sih ya. YouTube sudah mulai merintis, cuma dari sisi fitur-fiturnya belum selengkap yang Twitch lah. Di Twitch itu sangat interaktif sekali. Yang namanya pemirsa itu jadi bagian dari acara siaran langsungnya. Jadi I hate these donations so much. You're my favorite streamer. You are simply so consistent. I can trust that your stream be the same no matter how long I leave. Moments Focus, and accomplishments. Focus, Connor. Oh my god. Focus, Connor. Focus, Fucking Connor. donate, fuck off! Focus. beda ya dari video. Kalau di video itu ya searah kan ya, searah. Ketika orang yang ngomong ya wis, pemirsanya cuma bisa dengar. Nah di live streaming itu yang diharapkan adalah dari apa jenenge, presenternya, dari yang buat videonya, itu diharapkan berinteraksi dengan pemirsanya, baca yang di chatnya, terus melakukan sesuatu berdasarkan masukan dari chatnya, jawab pertanyaan, pokoknya berinteraksi lah. Tanpa interaksi itu nggak ada
kesan live streamingnya. Jadi buat video itu beda dari buat live streaming. Live streaming itu yang dipentingkan adalah interaksinya. Live streaming tanpa interaksi itu nggak ada gunanya ya. Mending pakai biasa-biasa saja. Penulis juga pernah melakukan istilah Premiere gitu ya. Itu ya penulis juga kurang begitu paham lah apa maksudnya. Premiere sendiri memberikan kesempatan untuk pemirsa komentar. Jadi kalau video biasa nggak ada komentarnya. Begitu kita melakukan Premiere, maka bisa muncul komentarnya. Tapi yang penulis yang penulis perhatikan, masukan dari Premiere itu rasanya lebih sedikit ya. Jadi Premiere itu memang memberi kesempatan chat untuk memberi gift ya. Tapi menurut penulis Premiere itu siaran tertunda lah istilahnya. Siaran tertunda yang orang-orang bisa komen. Tapi kita sendiri ya sebenarnya diharapkan mengomentari. Tapi ya ribet kan ngomentari pakai ngetik gitu. Lebih cocok kalau live streaming. Jadi ya antara posting video dan Premiere, penulis rekomendasikan lebih ke rilis video secara normal, entah schedule, entah publik, bukan soal Premiere. Melakukan interaksi ke penonton ini perlu agar memberi dorongan ke penonton untuk melakukan sesuatu yang lebih. Jadi yang namanya membership itu sebenarnya adalah memberikan sesuatu yang lebih ke penontonnya. Harus ada hal yang istimewa jadi penonton yang kalau misalnya kita ini pingin videonya bisa dilihat terus, pingin bisa dilihat semua orang, dan kita cuma ingin pendapatan dari penontonnya, ya kita jangan batasi dari view-nya, dari siapa yang bisa lihat video itu, tapi membernya itu bisa melakukan apa saja. Jadi semua orang bisa nonton, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal istimewa. Hal istimewa yang bisa didapatkan itu contohnya adalah kalau kita ditanya sama member yang Premiere, yang khusus, itu kita diwajibkan menjawab misalnya. Jadi nggak boleh mencueki, karena kan yang namanya yang komentar itu banyak. Kita buat sehingga kalau kalau pemirsanya bukan member, maka kita bakal mencueki omongan yang ada di chatnya, nggak direken. Itu no problem, karena ya barangkali kita pinginnya orang harus jadi member dulu, baru pertanyaannya kita jawab. Salah satunya itu. Terus contoh lain adalah yang jadi member bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan yang bukan member. Seperti misalnya posting emoji. Jadi yang bukan member nggak bisa melakukan emoji, yang jadi member bisa pakai emoji. Atau aksi-aksi tertentu lah. Kalau di Twitch itu lebih banyak, seperti misalnya kalau orang pakai poin sekian, maka bakal di-play kan aksi ini, suara notifikasi ini.
terus animasi ini gitu ya. Oh yeah, we added the new alert, by the way. The 33 gifted will bring it. Although I think I lost a huge portion of my lifespan while editing that video today because I had to hear that horrible fucking song. Sabi, what? Y'all gotta be I gotta get out of here. This is torture. Why did I make this a goal? This is worse than the 5 gift sub shit. Oh my god. Does it have to be 33 exactly, or is it everything between 33 and 49? Everything between 33 and 49. God, y'all are fucking with me right now. You guys are so omega trolling this bitch right now. What did I do to deserve this? What What I was do that to about deserve us this? being stuck here with you? Ain't no way! Ain't no way! This is a nightmare! Yang kadang-kadang animasi tersebut bikin pemilik channelnya jadi serba salah, jadi merasa malu, jadi ya pokoknya yang istilahnya jadi hukuman untuk pemilik channelnya, untuk presenternya. Tentu juga boleh dilakukan goal. Oh, kalau yang jadi langganan itu nambah sekian, maka akan dilakukan ini. Nambah sekian akan dilakukan ini. Itu juga boleh. Yeah, I wanted to point out that I have spent a week and a half trying to get this figured out, and you're already abolishing it in within a fucking hour! Jadi yang terutama ya, membership itu memang bisa ya dibuat jadi, kalau bukan member nggak bisa lihat konten, itu bisa. Tapi yang tepat itu mirip-mirip yang live streaming itu. Jadi orang yang bukan member nggak punya kewenangan untuk bertanya, nggak punya kewenangan untuk chatting gitu ya, itu bisa. Jadi kayak Sibun itu sudah melakukan servis secara live streaming. Nah, itu alangkah baiknya bila yang komen di channel tersebut, streaming tersebut, cuma orang yang misalnya member doang. Sibun juga wajib menunjukkan di layar utamanya ya, siapa aja yang sedang komen. Kalau bisa seperti itu. Karena inti live streaming itu adalah interaksi. Baik interaksi antar pemirsa dengan presenter, ataupun interaksi antara pemirsa dengan pemirsa lainnya. Nah, kalau sudah seperti itu jadi agak ribet juga, karena perlu yang namanya moderator. Karena ya bisa jadi presenternya sibuk ya, sibuk melakukan sesuatu, sibuk cerita, sibuk mengerjakan ya, kalau kasusnya Sibun di bengkelnya, perbaiki motornya. Perlu ada moderator untuk itu, untuk membantu memoderasi komentar-komentar, karena kan pasti komentar-komentar gak semuanya sedep ya, pasti ada yang gak enak. Nah, itu yang perlu dimoderasi. Ya mungkin harus ada aturan dulu ya, aturan main. Oh, kalau gini, kalau gini gitu ya. Tapi ya itu ya, kalau ingin memanfaatkan membership, super chat, super gift, itu caranya seperti itu. Ya boleh ya ngasih syarat, oh kalau yang nyumbang itu sudah sampai sekian, maka ya wes lah, yang
bakal ada apa gitu ya, surprise apa, kejutan apa, kegiatan apa, berani melakukan apa, kayak gitu ya. Ya seperti itulah ya, cara memanfaatkan super chat, super gift, live streaming ya, dan membership juga. Jadi membership nggak untuk orang itu biar bisa apa jenenge, lihat video kita, karena ya kadang video kita itu orang merasa oh orang lain sudah punya kok, orang lain sudah melakukan kok, nggak harus bikin konten yang eksklusif untuk member, tapi kita bisa pergunakan, manfaatkan untuk live streaming. Dan bisa jadi ada level-level di membership itu bukan untuk agar orang itu bisa mengatur, yang bisa lihat videonya di level berapa, tapi agar orang itu bisa mengatur interaksi dari pemirsa itu sampai level apa. Jadi seperti itu ya kalau rekomendasi penulis untuk live streaming. Live streaming ya tentunya cocoknya dilakukan ke yang yang kontennya selalu bisa up to date, misalnya tiap hari, tiap minggu atau apalah. Yang namanya live streaming yang diharapkan adalah konsistensi. Jadi kalau misalnya jadwal live streamingnya Jumat pagi atau Sabtu pagi, ya usahakan selalu konsisten. Karena kalau nggak konsisten orang ya jadi masa meluangkan waktu itu nggak dijadwalkan dulu ya harus dijadwalkan dulu. Jadi itu ya pemanfaatannya ya, jadi nggak terbatas kaku ke konten yang rahasiaan gitu ya. Ya wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.